Oke, selamat untuk bergabung di channel YouTube kami, yaitu untuk hari ini akan melakukan konfigurasi FTP teman-teman. Oke, langkah yang pertama langsung saja ini kita pastikan ada IP-nya gitu ya di dalam komputer kita cek IPA gitu seperti ini, itu keluar IP 1.1. kemudian kita install untuk FTP-nya. Jadi FTP itu berfungsi untuk file transfer protocol, yang dimana di sini kita akan membuat sebuah server yang isinya nanti terkait dengan server ini kita dapat membuat banyak user, dimana user itu akan memiliki akses sendiri-sendiri sesuai dengan usernya masing-masing. Sehingga kalau kita mau melakukan transfer data, kita harus login menggunakan user yang sudah tersedia seperti itu. Nah, ini fungsinya di sini kita dapat melakukan broadcasting terkait dengan file dan sesuai dengan security-nya user masing-masing. Ya, kita install saja lebih dulu apt min-get install proftpd. Jadi di sini kalau misalkan kita mau konfigurasi sebuah server FTP, itu ada dua versi, nanti nonton bisa menggunakan yang proftpd, kemudian bisa menggunakan yang VSFTPD. Oke, saya mencoba yang ini. Nah, tampilan seperti ini teman-teman. Nah, ini mohon maaf karena sebelumnya sudah pernah saya pakai sehingga akan tampil seperti ini. Kalau misal FTP biasanya di package di Debian tidak bisa dihapus, mau kita purge maupun kita remove tidak bisa gitu ya. Kalau teman-teman ada kesulitan bisa di chat di kolom komentar. Jadi situ kalau misalkan apt min-get install proftpd gitu ya, kalau tampilannya zero update, zero new install, berarti sudah terinstall. Kita masuk ke dalam. Nah, caranya misalkan kalau misal kita seperti ini, kita cek saja cd etc kemudian proftpd, kemudian kita cek ls gitu. Nah, ini ada ya proftpd nya, berarti kita masuk nano proftpd.conf. Oke, di sini ya kita cek mulai dari atas, mulai dari nama server. Kalau misalkan ini dipakai, kita harus samakan dengan DNS nya, yaitu kemarin kita sudah membuat DNS nya itu adalah smkbisa.com. Oke, kita bawa. Kalau sudah, ini biasanya untuk default rootnya kalau dia masih hashtag, teman-teman bisa hilangkan hashtagnya ya seperti ini ya. Kemudian di portnya dipastikan bahwa kalau misalnya tidak ada portnya ataupun mungkin dia ke hashtag, ya hashtagnya dihilangkan. Jadi maksudnya di sini adalah fungsinya kita memfungsikan port 21 karena portnya SSC itu portnya FTP itu adalah 21. Kita ke bawah. Nah, di sini Anonymous ini kita harus membuat yang namanya sebuah directory gitu. Nah, kita membuat directory baru ya. Katakanlah kita mau membuat SMK bisa gitu. Dan kemudian username di sini adalah kita buat adalah SMK seperti ini. Nah, kemudian kalau FTP itu yang diganti hanya ini. Jadi maksudnya di sini adalah user itu adalah user yang akan kita buat gitu. Ya, sehingga kita kalau misal mau nambah user baru bisa di sini bisa, kemudian ditambah TKJ yang itu bisa. Jadi sini nanti loginnya kita bisa pakai yang manapun. Kalau gitu yang alias juga disamakan, ada banyak user ya, misalnya ada 3 user gitu. Oke, katakanlah ada 2 user saja. Oke, seperti ini. Jadi ada 2 user, yang pertama adalah SMK, terus kemudian yang kedua adalah bisa. Ctrl X, yes, enter. Nah, kalau sudah di Ctrl X, yes, enter, kita pastikan harus membuat directory namanya adalah SMK bisa. Kita masuk ke dalam cd home. Oke, kita ls. Nah, kita membuat mkdir, kemudian SMK bisa, enter. Mungkin kalau misal pengen dikasihkan sebuah akses, kita bisa menggunakan chmod min-r 77 SMK bisa. Oke,
gitu. Maksudnya di sini adalah memberikan sebuah akses atau permission gitu, bisa dihidupkan bisa enggak gitu. Kemudian yang lain terkait adalah add user SMK, passwordnya adalah 1 enter. Oke, yang terakhir adalah bisa password 1 enter. Oke, kita kalau sudah /etc ini.d, kemudian prof dpd restart. Oke, kalau sudah kita cek ya, kita kecilkan dulu aja. Oke, seperti ini. Kita pastikan bahwa di sini kemarin harus connect ke server. Kita cek ping 192.168.1.1. Nah, itu dari play. Nah, yang terakhir kita cek di sini WinSCP. Bentar. Ini aja. Oke, kita kasih, ini adalah pengecekannya. Kita kasih IP-nya adalah 1.1, kemudian di sini SMK, passwordnya adalah 1. Udah ya, benar ya, enter. Nah, ini berhasil. Kita misalkan mau mengirimkan sebuah ini ya, katakanlah saya mengirimkan konfigurasi DNS server. Nah, ini kita masuk di usernya SMK. Coba kita masuk untuk session yang kedua, yaitu menggunakan usernya, yaitu 192.168.1.1, usernya bisa 1. Nah, jadi kalau misal usernya SMK itu saya kirimkan sebuah file, yaitu namanya adalah DNS, tapi kalau misalkan bisa kita kirimkan VoIP gitu ya. Kita cek di sini. Cekannya adalah kita hidup di sini ya. Kita hidupkan yaitu SMK hebat. Oke, seperti ini. Nah, ini yang masuk adalah usernya. Untuk yang DNS itu adalah usernya bisa gitu ya, yang usernya SMK. Oke, itu caranya seperti itu pengecekannya. Oke, terima kasih untuk sudah nonton videonya. Semoga dipermudah untuk semua urusannya.